kemudian ada Mas Anjar, ada Mbak Wulan, dan terakhir ada Mas Aldi. Topik ini kami ambil karena reward management itu bukan hanya sekedar soal menggaji karyawan, tapi bagaimana organisasi dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan mengembangkan talenta terbaiknya melalui sistem penghargaan yang strategis. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ogder adalah yang terpenting, reward management system ini harus selaras dengan arah bisnis dan tujuan strategis dari organisasi. Next, Mbak. Dalam presentasi kami, ini kami bagi menjadi 6 bagian. Pertama yaitu terkait fondasi dari reward management, kemudian untuk strategi total rewards, teori-teori motivasi di baliknya, praktik implementasi seperti job evaluation dan contingency pay. Selanjutnya juga ada 2 studi kasus perusahaan Indonesia. Sini kami ambil contohnya adalah Unilever dan Telkom. Serta terakhir kita akan membahas mengenai isu-isu kontemporer serta tren masa depan. Selanjutnya kita akan memulai bagian yang pertama yaitu terkait fondasi dan reward management yang akan disampaikan oleh teman saya Mbak Tila. Silahkan Mbak Tila. Maaf, sebelum ke bagian pertama, izin ini saya sampaikan dulu mengenai definisi dari reward management. Reward management adalah strategi kebijakan dan proses yang memastikan kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi yang diakui dan dihargai secara layak. Konsep ini telah berevolusi yang dulu hanya administrasi kompensasi yang transaksional menjadi investasi strategis dalam employee experience. Ada 4 karakteristik utama yang membedakan reward management modern. Yang pertama itu people oriented, berfokus pada kebutuhan dan nilai karyawan. Yang kedua, integrated, artinya selaras dengan strategi HR dan bisnis. Yang ketiga, strategic, yaitu mendorong kinerja dan daya saing organisasi. Kemudian yang keempat, evidence-based, artinya didasarkan pada data, analisis kesetaraan, dan benchmark pasar. Intinya, reward bukan hanya soal gaji atau take home pay, tapi soal total value proposition bagi karyawan itu sendiri. Lanjut, silakan Mbak Tila. Halo, Iya Mbak Tila, silakan untuk bagian selanjutnya. ya, izin melanjutkan. Nah, di sini bagian ini nanti kita bahas tentang filosofi rewards. Soalnya kalau dalam merancang sistem rewards, tentunya bukan hanya buat ngasih imbalan kepada karyawan kan, tapi kita juga mau pastiin kalau rewardnya tuh dipandang adil, bernilai, dan mampu mendukung sesuai tujuan organisasi. Nah, ada 4 poin filosofi yang kita bisa pelajari. Yang pertama itu multi dimensional equity. Nah, keadilan tidak hanya berarti memberikan gaji yang sama, tapi juga memastikan bahwa nilai pekerjaan, tanggung jawab, kompetensi, dan kontribusi karyawan dihargai secara proporsional. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa kompensasi yang diberikan tetap kompetitif dibandingkan perusahaan lain industri yang sama agar mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Terus poin kedua, radikal transparansi. Nah, dalam praktiknya banyak ketidakpuasan karyawan yang muncul bukan karena jumlah reward yang diterima, tapi karena mereka tidak memahami bagaimana reward tersebut ditentukan. Jadi perusahaan perlu menjelaskan secara terbuka kriteria penilaian, indikator kerja, serta proses pengambilan keputusan terkait reward. Transparansi ini diperlukan agar meningkatkan kepercayaan dan mengurangi persepsi adanya favoritisme atau bias dalam perusahaan. Lanjut, value perception. Nah, reward yang kita kasih ke karyawan belum tentu dianggap bernilai oleh penerimanya kalau nilainya nggak sesuai.
Misalnya ada karyawan mungkin lebih prefer dapat gaji finansial, bonus finansial, ada yang prefer dapat kebebasan atau fleksibilitas kerja atau kesempatan belajar. Karena itu perusahaan perlu memahami kebutuhan atau preferensi karyawan agar reward yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan motivasi. Dan terakhir, filosofi atau dan polisi lainnya. Maksudnya di sini reward yang kita kasih itu harus sesuai dengan nilai budaya perusahaan. Jika misal perusahaan kita mengutamakan inovasi, kolaborasi atau kinerja tinggi, maka sistem rewardnya juga harus mendorong aktivitas tersebut. Jadi, reward nggak hanya buat alat untuk penghargaan, tapi juga sarana untuk bentuk budaya kerja yang diinginkan organisasi. Lanjut. Nanti di bagian, nah kita masuk ke bagian 2 strategic rewards dan total rewards. Nah, nanti di sini mau di-highlight kalau penghargaan karya, pemberian penghargaan kepada karyawan itu enggak cuma dari beberapa komponen dan hanya itu apa bukan cuma sekedar alat untuk memberikan bayaran, tapi juga bagian dari strategi bisnis perusahaan. Nah, ada beberapa framework reward. Nah, yang pertama yaitu financial compensation. Seperti yang dijelasin sama Bapak tadi, kalau di financial compensation ini bentuk reward yang paling gampang kita tahu ya, soalnya bentuknya finansial, misalnya gaji pokok, bonus tahunan, insentif kerja, sampai penghargaan jangka panjang seperti bonus multi tahun. Komponen ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi karyawan dan umumnya menjadi faktor utama dalam menarik tenaga kerja. Kedua yaitu ada benefits dan allowance. Selain gaji, perusahaan juga perlu berbagi manfaat tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, misalnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, program pensiun, tunjangan makan, atau tunjangan transportasi. Benefit ini diharapkan bisa memberikan rasa aman dan menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kesejahteraan karyawan dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu non-financial reward. Meskipun bentuknya tidak seperti uang atau financial stuff, komponen ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepuasan kerja. Seperti contohnya pengakuan atas prestasi, apresiasi atasan, fleksibilitas jam kerja, kebijakan work from anywhere, serta lingkungan kerja yang positif dapat meningkatkan motivasi dan engagement masyarakat. Banyak penelitian yang mendukung kalau karyawan yang merasa dihargai cenderung lebih loyal dan produktif. Terakhir, career development. Saat ini karyawan tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan pelatihan, mentoring, coaching, sertifikasi, serta jalur karir yang jelas. Dengan adanya peluang mengembangkan diri, karyawan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kompetensi dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, tapi saya izin mute dulu. Baik, terima kasih Mbak Tila. Selanjutnya terkait dengan pembahasan strategic reward management dibangun di sekitar dua pertanyaan kunci, yaitu pertanyaannya tentang kemana kita ingin membawa praktik reward yang kita bangun, dan yang kedua bagaimana kita dapat mencapainya, seperti itu. Ya, pendekatan ini lebih bersifat ya semacam forward looking, yaitu mengantisipasi kebutuhan bisnis yang terjadi di masa yang akan datang. Yang berikutnya terkait dengan bisnis line, yaitu setiap keputusan reward itu terhubung ke strategi organisasi. Yang berikutnya adalah HR integrate, yaitu terintegrasinya ya dengan talent management dan performance management. Yang terakhir yaitu adaptable, ya selalu dievaluasi berdasarkan data pasar seperti itu.
Seperti yang dikatakan oleh Armstrong ya terkait dengan strategic reward adalah sikap mental ya, yaitu keyakinan untuk merencanakan ke depan dan mewujudkannya di kemudian hari. Selanjutnya, ya untuk menyusun strategi reward ada 8 langkah yang kami paparkan dalam slide ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menganalisis praktik yang berjalan. Yang kedua, langkah yang kedua adalah mendefinisikan filosofi dan prinsip. Yang berikutnya atau yang ketiga itu menyelaraskan dengan strategi bisnis dan HR. Yang keempat, ya kita mempertimbangkan nilai-nilai karyawan. Yang berikutnya, kita menetapkan tujuan dan kriterianya. Yang berikutnya adalah mengevaluasi opsi dan kepraktisannya. Yang berikutnya adalah menyusun rencana implementasi dan yang terakhir ya kita memantau atau memonitoring serta menyesuaikan secara berkelanjutan. Yang berikutnya adalah teori motivasi akan dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Oke, makasih Mas Anjar. Bisa dilanjut, Fatila? Oh, halo, maaf karena ada kendala device, jadi izin pindah share screen ya. Oke, oke. Oke, kita masuk ke teori motivasi. Lanjut, Mas. Ya, di sini ada 3 teori motivasi, di mana ini menjadi landasan ilmiah untuk desain reward. Yang pertama itu ada dari Viktor Fromm, di mana motivasi muncul dari 3 elemen eksistensi, yaitu keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan performa. Kemudian instrumentality, keyakinan bahwa performa itu akan dihargai. Lalu kemudian ada balance, nilai subjektif dari reward itu bagi individu. Singkatnya, reward harus diinginkan dan target harus realistis. Kemudian dari DCN Ryan, yaitu self-determination theory, itu menekankan 3 kebutuhan. Yang pertama, psikologi, autonomi, kontrol atas pekerjaan sendiri. Yang kedua, kompetens, rasa kompeten dan terus berkembang, dan relatedness, rasa memiliki di dalam tim. Teori ini menegaskan bahwa motivasi intrinsik lebih tahan lama dibanding reward finansial semata. Kemudian teori yang ketiga adalah equity theory dari J. Stacy Adams, di mana karyawan membandingkan rasio input dan output mereka dengan orang lain, baik internal maupun eksternal. Ketika muncul persepsi ketidakadilan, hal ini biasanya memicu demotivasi dan perilaku negatif. Jadi persepsi keadilan sama pentingnya dengan nilai reward itu sendiri. Lanjut. Nah, kemudian ada reward parties dan implementation. Lanjut, Mas. Nah, di sini ada job evaluation, market pricing, dan pay structure. Eh, di mana job evaluation adalah proses sistematis untuk menentukan bobot relatif sebuah jabatan menggunakan metode analitis seperti point factor dan factor comparison atau metode non-analitis seperti ranking dan job classification. Sementara itu, market pricing membandingkan tarif gaji internal dengan data pasar melalui survei gaji untuk memastikan daya saing eksternal. Untuk struktur penggajian, organisasi bisa memilih sesuai karakteristiknya, struktur grade atau organisasi hierarkis. Kemudian broadband untuk organisasi yang lebih fleksibel, karir family untuk budaya berorientasi karir, kemudian job family untuk mengisi spesialis, dan pay spin untuk sektor publik dan serikat pekerja. Intinya kesetaraan internal ditambah daya saing eksternal sama dengan struktur pay yang seimbang dan adil. Kemudian akan dilanjutkan oleh
rekan dari kami. Baik, terima kasih Mas Aldi. Saya lanjutkan. Selain gaji tetap, ada yang disebut dengan contingent pay yang tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak Afder, yaitu kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja atau kontribusi tertentu. Nah, ada 4 jenisnya. Yang pertama ada performance related pay atau PRP, gaji yang terhubung langsung dengan pencapaian target tertentu. Kemudian ada contribution related pay, menghargai kontribusi menyeluruh, bukan hanya hasil akhir. Yang ketiga ada kompetensi related pay, memberi reward atas keterampilan dan perilaku yang ditunjukkan. Dan yang keempat ada skill based pay, yaitu memberikan reward atas perolehan kompensasi baru. Selain itu, rekoneksi skema juga tak kalah penting. Ujian verbal, sertifikasi penghargaan, pengakuan publik, hingga cuti tambahan dan benefit fleksibel. Agar contingent pay berhasil, ada 4 syarat tujuan yang jelas dan terukur, pengukuran yang adil dan transparan, nilai reward yang bermakna, dan komitmen manajer lini untuk menerapkannya secara konsisten. Slide selanjutnya. Di sini kami akan membawa studi kasus nyata dari Indonesia, bagaimana 2 perusahaan besar menerapkan reward management secara inovatif. Studi kasus pertama adalah ini Unilever Indonesia, yaitu dia memperkenalkan inovasi berupa Total Reward Portal, sebuah platform digital terintegrasi. Portal ini memungkinkan ribuan karyawan mengakses informasi Total Reward Statement mereka secara real-time dan personal dengan kemudahan single sign-on dan tidak ada lagi kebingungan tentang apa yang mereka terima dan mengapa. Hasilnya sangat signifikan, 100% akurasi data kompensasi, eliminasi kesalahan manual dalam pencatatan upah. Kemudian 50% peningkatan motivasi karyawan-karyawan merasa lebih termotivasi setelah implementasinya. Peningkatan sektor employer of choice terbukti dari kenaikan NPS untuk advokasi dan referral karyawan. Kutipan dari Unilever, transparansi portal ini memperkuat keterikatan emosional karyawan dengan nilai perusahaan, bukan sekedar angka di slip gaji. Ini adalah contoh bagaimana transparansi digital bisa mengubah cara karyawan memandang nilai yang mereka terima dari perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas David. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Kayaknya kita masuk kepada studi kasus yang kedua. Kali ini kita akan membahas bagaimana Telkom Indonesia melakukan transformasi digital. Khususnya melalui pengelolaan sumber daya manusia dan sistem penghargaan yang mendukung perubahan organisasi. Jadi dari Telkom sendiri menerapkan ada 3 strategi utama. Yang pertama, digital transformasi. Telkom mengintegrasikan sistem reward atau penghargaan dengan content-based performance management. Artinya penilaian kinerja karyawan tidak hanya didasarkan pada hasil kerja, tetapi juga pada kemampuan belajar, berbagi pengetahuan dan penguasaan teknologi digital. Dengan pendekatan ini, Telkom ingin membangun budaya inovasi sekaligus meningkatkan kapabilitas digital seluruh lini bisnis agar siap menghadapi era industri 4.0. Kedua, ada ESG Alignment. Telkom juga menyelaraskan sistem reward dengan pencapaian target ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Jadi, kontribusi nyata karyawan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan menjadi bagian dari penilaian kinerja. Strategi ini mendorong setiap karyawan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan perusahaan, tetapi juga menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga ada Appliance Experience. Telkom menempatkan pengembangan kemampuan digital sebagai bentuk penghargaan jangka panjang bagi karyawan. Dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi digital, perusahaan memastikan bahwa karyawan tetap relevan dan siap menghadapi perubahan industri telekomunikasi yang berkembang sangat cepat. Selain 3 strategi tersebut, terdapat beberapa indikator pendukung. Yang pertama adalah internal NPS atau Net Promoter Score, yaitu indikator untuk mengukur pengalaman dan kepuasan karyawan terhadap perusahaan. Semakin tinggi nilainya, semakin besar kemungkinan karyawan merekomendasikan Telkom sebagai tempat kerja yang baik. Kemudian terdapatnya investasi CSR sebesar
169 miliar pada tahun 2025. Yang menunjukkan komitmen Telkom dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Terakhir adalah konsep digital fit, yaitu kesiapan talenta masa depan. Telkom terus memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki kompetensi digital yang sesuai dengan kebutuhan bisnis di masa depan. Eh, Transformasi BUMN menuju digital Telkom melalui penyelarasan reward dan purpose. Selanjutnya, contemporary issue and future trends. Jadi di sini eh, ada beberapa isu kontemporer serta tren masa depan dalam strategi kompensasi dan manajemen sumber daya manusia. Pada bagian ini terdapat tiga topik utama yang akan dibahas. Yang pertama ada gender pay gap. Topik ini membahas kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian banyak organisasi. Perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem kompensasi yang adil, transparan, dan berdasarkan kompetensi serta kinerja, sehingga setiap karyawan memperoleh kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya, eh, gender pay gap adalah kondisi di mana terdapat perbedaan tersebut. Maka eh, kondisi ini masih menjadi tantangan di berbagai banyaknya organisasi. Terdapat beberapa penyebab utama dari kesenjangan tersebut, yaitu pertama adalah konseptual segregation, yaitu perempuan cenderung bekerja pada sektor atau jabatan yang memiliki tingkat upah yang lebih rendah. Yang kedua adalah pola kerja paruh waktu dan jeda karir. Misalnya, karena tanggung jawab mengurus keluarga atau cuti melahirkan sehingga mempengaruhi perkembangan karir dan pendapatan. Penyebab berikutnya adalah unconscious bias, yaitu adanya bias atau penilaian yang tidak disadari dalam proses pemberian gaji maupun promosi jabatan. Terakhir adalah kekurangan transparansi sistem penggajian, sehingga karyawan sulit mengetahui apakah kompensasi yang diterima sudah adil atau belum. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama, melakukan audit gaji secara berkala untuk memastikan tidak ada yang tidak beralasan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, menerapkan kebijakan penggajian yang transparan, sehingga proses penentuan gaji lebih objektif. Ketiga, memperbaiki sistem rekrutmen dan promosi agar lebih adil dan berbasis kompetensi. Keempat, memberikan dukungan terhadap keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, seperti kebijakan kerja fleksibel dan fasilitas bagi orang tua. Dan yang terakhir, perusahaan perlu menetapkan target kesetaraan serta memantau pencapaian secara terbuka agar dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Misalnya masuk ke reward specialist group, setiap kelompok karyawan memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda, sehingga sistem penghargaan juga perlu disesuaikan. Pertama ada eksekutif atau jajaran eksekutif. Untuk kelompok ini, reward tidak hanya berupa gaji, tetapi juga insentif jangka pendek dan jangka panjang seperti bonus tahunan, kepemilikan saham perusahaan atau ESO, serta penghargaan yang dikaitkan dengan pencapaian tata kelola perusahaan. Kedua, ada sales and service. Karena kinerja mudah diukur melalui target penjualan dan pelayanan, kompensasi biasanya terdiri dari gaji pokok, ditambah komisi dan bonus. Berdasarkan hasil yang dicapai, sistem ini bertujuan untuk mendorong produktivitas dan pencapaian target perusahaan. Ketiga adalah knowledge worker, yaitu kelompok ini mencakup profesi seperti insinyur, analisis, penelitian, dan tenaga profesional lainnya. Mereka umumnya lebih menghargai kesempatan belajar, tantangan pekerjaan, pengembangan karir, serta fleksibilitas kerja. Sehingga reward tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesempatan mengikuti pelatihan, sertifikasi, maupun proyek strategis. Keempat, ada manual worker untuk pekerjaan operasional atau lapangan. Sistem kompensasi biasanya menggunakan upah berdasarkan waktu kerja atau hasil pekerjaan, ditambah insentif berbasis tim agar mendorong kerjasama. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa fasilitas dan kesejahteraan mereka semakin selaras dengan standar yang diberikan kepada pekerjaan non-lapangan. Mungkin itu selanjutnya dilanjutkan dengan Pak Dr. Gianto. Terima kasih, Bapak David. Baiklah, saya ingin melanjutkan terkait dengan reward segmentation. One size does not fit all. Jadi secara filosofis, ini menyoroti pergeseran besar di dalam HR modern.
di mana pendekatan yang kaku sebelumnya ya, jadi pendekatan remunerasi atau benefit yang seragam ya, itu tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga benefit perlu dilakukan personalisasi ya, package-nya gitu. Dalam artian yang disebut sebagai total reward personalization. Keberhasilan retensi talenta di era modern sangat bergantung pada seberapa relevan paket penghargaan yang diberikan dengan kebutuhan spesifik dari kelompok karyawan ya. Sebagai contoh, misalnya generasi milenial dan generasi Z ya, kelompok ini tidak lagi menempatkan gaji pokok sebagai satu-satunya penentu kepuasan kerja ya. Kelompok ini lebih menyukai works yang fleksibel dan life balance ya. Sehingga HR harus bisa mengakomodir kebijakan yang memungkinkan untuk melakukan mekanisme bekerja secara hybrid ataupun melakukan pengaturan waktu yang fleksibel. Kemudian di kelompok ini juga ya, mereka lebih cenderung untuk suka bekerja dan memiliki karir yang jelas ya. Sehingga kalau periode seniorisasi ya, metode naik grading itu dengan berjalannya waktu ya dan sebagainya yang dulu ya, itu tidak lagi menarik bagi generasi milenial dan generasi Z. Mereka merasa kalau mereka kompeten dari segi skill, knowledge dan juga experience ya, dan mereka mampu, mereka mengharapkan diberikan karir path yang jelas. Dan itu harus bisa organisasi di perusahaan untuk memberikan tugas-tugas yang memang mampu meskipun dia masih pengalaman kerjanya masih minim ya, tetapi dia mampu untuk menempati posisi-posisi yang strategis sesuai dengan bidangnya dan kemampuan kompetensinya. Kemudian kelompok ini juga sangat menghargai arti bekerja dan juga nilai sosial, sehingga dapat menghubungkan deskripsi pekerjaan dengan visi besar perusahaan serta melibatkan mereka dalam aktivitas-aktivitas program corporate social responsibility. Kemudian segmentasi kelompok berikutnya adalah knowledge worker atau pekerja dengan kemampuan pengetahuan atau ahli di bidang tertentu ya, seperti engineer, scientist gitu, data analis dan sebagainya ya, di mana mereka ini ada motivasi internal untuk diakui bidang keahliannya itu dalam bentuk penghargaan dari perusahaan. Ya, contohnya misalnya motivasi intrinsik terkait dengan intellectuality ya, sehingga HR harus memberikan ruang bagi mereka untuk bisa mereka untuk diberi kesempatan untuk mengambil keputusan teknis ya tanpa ada pengawasan mikro. Jadi mereka lebih cenderung tidak menyukai mikroorganisasi ya. Kemudian juga mereka sangat tertarik atau sangat antusias kalau diberikan kesempatan yang lebih untuk melakukan R&D dan continuous growth ya, daripada apa namanya kemampuannya itu terus berkembang. Sehingga kelompok ini sangat termotivasi untuk bekerja dengan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Misalnya dilanjutkan studinya, kemudian diberikan kesempatan mengikuti training-training di bidangnya untuk meningkatkan kompetensinya di bidang tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ataupun diberikan kesempatan untuk mengikuti membership organisasi profesional, baik tingkat nasional maupun internasional dengan fee membershipnya itu ditanggung oleh perusahaan, dan itu mereka sangat menghargai sekali. Nah, ini segmentasi terkait dengan knowledge worker. Kemudian yang berikutnya adalah segmentasi eksekutif dan juga sales. Dan ini mereka sangat apa namanya, posisi ini sangat penting terkait dengan keberlanjutan perusahaan jangka panjang ya, sehingga
mereka menjadi backbone di dalam continuous organization operation ya kelompok eksekutif ini, sehingga mereka perlu mendapatkan penghargaan keberadaan mereka itu berdasarkan kinerjanya ya. Seperti misalnya pada penjualan ya, ketika penjualannya bagus maka mereka pun harus mendapatkan reward yang lebih ya, dari posisi pekerjaan yang lain karena penjualannya bagus. Kemudian juga untuk eksekutif ya, mereka itu membutuhkan reward bukan hanya dalam bentuk uang saja. Misalnya mereka mendapatkan eksekutif membership di dalam apa namanya membership golf, misalnya membership atau kepemilikan mobil dinas yang levelnya lebih tinggi daripada level-level yang lain. Nah, ini memang perlu dimodifikasi sesuai dengan segmentasi grup pekerja ya sesuai dengan bidangnya. Sehingga effective segmentation is the key to total rewards relevant in today's multi-generation workforce. Ya, ini menekankan bahwa HR yang strategis itu harus bertindak seperti pasar atau pemasar ya. Jika tim marketing mengelompokkan pelanggan untuk menjual produk, maka HR harus mensegmentasi karyawan untuk menawarkan paket total reward yang bernilai bagi masing-masing segmentasi tersebut. Sehingga tadi seperti dijelaskan di awal, reward management ini fungsinya adalah meretain, yang meng-attract, dan juga memotivate dan mengembangkan sumber daya individu yang ada di organisasi. Mungkin slide berikutnya. Nah, terkait dengan future trend and measuring reward effectiveness, ya, jadi tren masa depan di dalam sistem penghargaan dan bagaimana HR mengukur efektivitas biaya yang dikeluarkan, ya. Yang pertama terkait dengan tren masa depan, ya. HR juga harus menyediakan bentuk holistic well-being. Jadi HR tidak hanya terfokus pada aspek fisik semata, seperti misalnya kesehatan mental, kemudian literasi bagaimana mengatur keuangan, ya. Kadang-kadang kan ada karyawan yang level gajinya sudah mungkin berkali-kali lipat di atas UMR gitu. Tetapi karena eh, financial management karyawan tersebut kurang bagus, sehingga mereka tidak bisa menjadi nilai tambah bagi internal kehidupannya gitu. Karena literasi keuangannya tidak bagus. Nah, itu dapat juga kita memberikan training terkait dengan literasi keuangan sebagai bagian daripada reward management. Kemudian juga integrasi kehidupan kerja di dalam kehidupan nyata. Kemudian gamify recognition menggunakan platform digital atau badge digital atau poin, di mana akan memberikan apresiasi instan ya di depan publik untuk meningkatkan keterikatan karyawan. Misalnya ketika ada karyawan memiliki inovasi-inovasi tertentu, kemudian diberikan penghargaan dan itu di step ya nilainya berapa, dan itu akan menarik karyawan lainnya untuk memacu untuk berkompetensi untuk memberikan kontribusi pada perusahaan. Kemudian terkait dengan key metric for rewards effectiveness, itu ada beberapa tools yang bisa diukur seperti human capital ROA, yaitu mengukur pengembalian investasi dari biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan karyawan terhadap pendapatan perusahaan. Kemudian retention rate mengukur sejauh mana paket penghargaan itu mampu mempertahankan talenta terbaik agar tidak resign, ya. Kemudian pay equity index, yaitu memastikan keadilan pengupahan tanpa bias gender atau latar belakang menggunakan audit berbasis AI. Slide berikutnya. Home text message ya terkait dengan best practice in reward management. Yang pertama, reward management itu harus strategik, integrated, dan evidence-based. Manajemen remunerasi tidak boleh berdiri sendiri atau sekedar urusan administrasi rutin. Sistem penghargaan itu harus strategik, mendukung pencapaian visi bisnis jangka panjang, kemudian terintegrasi, terhubung erat dengan manajemen kinerja,
proses rekrutmen, dan pengembangan talenta, serta harus berbasis bukti. HR harus menggunakan analitik data kuantitatif seperti data survei pasar, kemudian metrik biaya, dan untuk mengambil keputusan bukan sekedar intuisi. Ya. Kemudian yang kedua, total rewards encompass both financial and non-financial elements. Di pendekatan modern, ini mewajibkan implementasi konsep total reward, di mana uang dalam bentuk gaji atau bonus tidak lagi cukup untuk menahan talenta terbaik. HR harus selektif dan efektif menggabungkan elemen finansial dengan elemen non-finansial, seperti fleksibilitas kerja, program well-being, peluang pengembangan karir, serta menciptakan lingkungan kerja yang suportif. Ya. Kemudian yang ketiga, internal equity and external competitiveness are essential twin pillars. Ini adalah dua pilar utama dalam struktur kompensasi. Keadilan internal atau internal equity memastikan bahwa karyawan yang memiliki beban kerja atau kontribusi setara di dalam perusahaan dibayar dengan adil. Biasanya disusun melalui evaluasi jabatan ataupun job evaluation. Sementara itu, daya saing eksternal atau external competitiveness memastikan bahwa standar gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tetap di atas daripada market dari industri yang sama. Kemudian yang keempat, transparansi dan fairness build trust, engagement, and loyalty. Era gaji rahasia memang ada baiknya, ada yang tidak baik. Tetapi beberapa belakangan itu mulai ditinggalkan, di mana best practice saat ini mendorong transparansi mengenai pay range, tentang rentang gaji, dan bagaimana perkembangan performa dapat menaikkan kompensasi seseorang. Ketika karyawan memahami aturan main yang adil, tingkat kepercayaan trust kepada manajemen akan meningkat, yang secara langsung berdampak pada keterikatan ataupun engagement dan loyalitas mereka. Kemudian yang kelima, contingent pay must be careful designed to avoid unintended consequences. Contingent pay atau upah variabel seperti bonus performa atau komisi insentif harus didesain dengan sangat hati-hati jika indikator kinerja KPI-nya salah dibuat atau tidak jelas. Hal ini bisa memicu perilaku negatif atau manipulatif dari karyawan demi mencapai target jangka pendek. Misalnya tim sales memaksa penjualan yang merugikan kepuasan pelanggan dan sebagainya, ataupun memanipulasi data. Kemudian yang keenam, addressing gender pay gaps requires sustained and deliberate action. Mengatasi kesenjangan upah berbasis gender merupakan salah satu pilar utama dalam ESG dan diversity, equity, and inclusion. Hal ini tidak bisa diselesaikan secara instan. HR harus melakukan audit berkala, memastikan objektivitas penuh dalam keputusan promosi, penentuan gaji saat rekrutmen, serta menghilangkan bias yang tidak sadar dalam penilaian kinerja. Kemudian yang ketujuh, different employee group need tailor segmented rewards approach. Poin ini mempertegas konsep segmentasi penghargaan seperti pada slide sebelumnya, seperti pada grup milenial, Gen Z, para ahli, kemudian eksekutif, dan staf operasional, itu memiliki pemantik motivasi yang berbeda-beda. HR harus adaptif dan mampu merancang menu benefit yang fleksibel agar setiap kelompok mendapat penghargaan yang paling relevan bagi insight mereka. Kemudian yang kedelapan, continuous evaluation ensure reward remain effective over time. Di sini kita harus melihat 360 derajat, baik itu faktor eksternal, internal, seperti kondisi pasar, inflasi, regulasi pemerintah, ekspektasi tenaga kerja yang selalu berubah, ya. Utamanya kita bisa dapatkan di dalam survei engagement dari employee, ya, dan juga arah kebijakan reward itu tidak boleh kaku atau dibiarkan bertahun-tahun tanpa perubahan. HR harus melakukan evaluasi yang berkala setidaknya setahun sekali untuk meninjau apakah paket yang ada ini sudah cukup, perlu ditambah atau perlu dimodifikasi, ya, untuk tetap menarik di dalam
menarik karyawan, memotivasi dan mempertahankan karyawan bekerja di perusahaan. Berikutnya, slide berikutnya, slide terakhir ya. Eh, di slide penutup ini ada sebuah kalimat bahwa eh, esensi dari filosofi manajemen penghargaan atau reward management strategis itu adalah untuk memberikan penghargaan, bukan sekedar melalui gaji atau upah, yang harus dilihat sebagai suatu sistem yang terintegrasi, yang bertujuan untuk strategi menyelaraskan kesuksesan individu dengan tujuan strategi organisasi, kemudian menjamin keadilan dan transparansi, kemudian mendorong peningkatan kinerja karyawan secara berkelanjutan, kemudian juga merangsang inovasi dan pertumbuhan di dalam perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kelompok 4. Tadi yang membuka Prita ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul, Pak. Prita, silahkan dipandu teman-teman untuk diskusi. Eh, Minta berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok 1, 2, 3, dan 5. Silakan. Prita. Ya, baik. Terima kasih Pak Akbar atas kesempatannya. Baik teman-teman, kita akan memasuki sesi diskusi, di mana di dalam sesi diskusi ini kami tidak hanya menerima pertanyaan, tapi mungkin juga jika ada teman-teman yang ingin sharing terkait praktis terkait reward management di organisasinya, disilahkan juga. Untuk kesempatan pertama, di sini sudah ada yang raise hand, yaitu Mbak Intan. Kami persilahkan Mbak Intan. Iya, terima kasih Mbak Prita. Saya cuma ingin kalau saya pribadi melihat adanya korelasi sebenarnya antara reward management ini dengan sustainable employee behavior dan juga long term business performance. Nah, di era ESG yang seperti sekarang ini, apakah reward management ini masih cukup jika hanya mengukur hasil kinerja individu, atau mungkin sudah saatnya memasukkan misalnya bagaimana tadi sustainability behavior dari pekerja dan lingkungan sebagai bagian dari sistem penghargaan. Karena kalau saya melihat yang namanya business performance dan sustainability business itu kan tidak mungkin tercapai tanpa adanya keterlibatan dari manajemen human capitalnya. Dalam hal ini adalah reward management. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Intan atas pertanyaannya. Mungkin sebelum kami beri kesempatan kepada Mas Faruk, silahkan dari teman-teman kelompok 4 yang ingin mencoba menjawab. Izin coba menjawab ya Mbak Melita. Oke, silahkan Mas David. Baik, Mbak Intan, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami ya, di era saat ini reward management sudah tidak cukup jika hanya untuk mengukur kinerja dari individual saja. Organisasi perlu memasukkan aspek lingkungan kerja, kolaborasi tim, dan kontribusi terhadap tujuan organisasi sebagai bagian dari sistem penghargaan. Karena hal ini menentukan keberhasilan perusahaan saat ini lebih banyak ditentukan oleh kinerja sama lintas fungsi dibandingkan pencapaian dari individu semata. Mungkin itu, Mbak. Baik, Mas David, terima kasih. Mungkin teman-teman kelompok 4 yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya nambah sedikit lagi, Mbak. Silakan. Sempat tadi dijelaskan total reward dan strategi reward management ya. Sistem penghargaan harus laras dengan strategi bisnis sama budayanya juga, terus pengalaman karyawan secara keseluruhan. Mungkin itu tambahnya. Oke, Mbak Intan, apakah sudah cukup menjawab atau masih ada yang kurang? Cukup sih, tapi maksud saya berarti kontribusi karyawan dalam membangun misalnya hubungan dengan atau upaya-upaya yang dilakukan karyawan dalam rangka budaya sustainability, baik itu yang terkait related dengan ESG maupun dengan bagaimana dia berkarya untuk
business performance itu mendapatkan reward tersendiri gitu ya. Ya, mungkin kalau saya izin menambahkan Mbak Intan, melengkapi dari yang sudah disampaikan oleh Mas David. Kalau tadi kan Pak Ogder sudah menyampaikan teori terkait 3P ya, reward, pay for position, pay for person, dan pay for performance. Mungkin kalau position, untuk posisi dengan tanggung jawab ESG itu bisa mendapatkan bobot yang berbeda. Kemudian juga untuk pay for person, kita menghargai kompetensi dari sustainability dari masing-masing tiap individu. Kemudian untuk pay for performance, kita bisa memasukkan KPI tentang environmental yang mempengaruhi bonus yang bisa didapatkan oleh pegawai. Gitu. Oke, noted Mbak. Thank you. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Mas Faruk. Diserahkan Mas Faruk. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya teman-teman kelompok 4. Ini mungkin izin diskusi dan ada pertanyaan juga. Ini kan misalnya kalau ada pegawai reward management itu kan salah satunya berbasis kinerja ya. Kalau ada pegawai yang berkinerja rendah, kemudian dia kan secara fairness atau secara keadilan akan mendapatkan reward yang lebih rendah dibanding pegawai lain. Nah, ini kan akan berdampak kepada motivasi pegawai tersebut. Nah, ini bagaimana supaya kejadian ini nggak jadi loop gitu loh. Jadi kinerjanya rendah, mendapatkan reward yang rendah sehingga motivasi turun, itu akan berdampak kepada kinerja yang lebih rendah lagi. Nah, itu bisa bisa menjadi looping seperti itu. Nah, itu bagaimana memutus rantai rantai loop itu supaya tidak si pegawai itu tidak turun terus-menerus motivasinya. Mungkin demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Faruk. Mungkin teman-teman kelompok 4 ada yang ingin mencoba menjawab. Tadi kaitannya dengan performance, motivasi, dan reward. Halo, izin bantu menjawab ya. Silakan Mbak Andi. Oh ya, ini relate sama filosofi mungkin ya. Jadi kalau kita tahu kalau sebenarnya orangnya tuh kita tahu low performance, tentunya dia dapat sesuai yang dia kerjakan kan. Tapi bagaimana caranya hal yang dia dapat tuh bukan menjadi demotivasi, itu salah satu kuncinya kayak yang dijelasin tadi itu radikal transparansi. Mungkin kita bisa lakukan komunikasi yang lebih baik, transparansi kayak kamu dapat segini karena kamu ngerjain segini loh. Nah, dan dari proses penentuan reward di kantor kita pakainya ini. Lakukan, berikan transparansi manajemen reward kita ya gitu. Atau bagaimana cara kita bisa menjelaskan kalau reward yang dia dapat itu valid sesuai yang dia berikan. Dan dalam penyampaiannya bagaimana caranya biar penyampaiannya tuh enggak dari sisi negatif. Mungkin bisa meng-highlight kalau nantinya dia bisa mengembangkan dalam sisi ini gitu. Ya itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tila. Mungkin Mungkin teman-teman kelompok menambahkan 4. bisa. Baik, silakan Pak Gianto. Ya, jadi Mas Faruk ya terkait dengan underperformance dari karyawan kita ya, tentunya kita harus merefer kepada performance appraisal dari KPI yang telah ditetapkan. Jadi nantinya karyawan itu harus dijelaskan KPI kita, target kita seperti ini, kemudian level Anda baru mencapai katakanlah 40% dari target. Ya. Nah, diharapkan karyawan itu juga memahami posisinya ada di mana gitu. Nah, kaitannya dengan performance appraisal, kita bukan hanya menunjukkan rapot merah karyawan, tetapi kita ingin menggali bagaimana karyawan ini kita bisa support ataupun kita manage ya supaya untuk next phase berikutnya dia bisa naik gitu performance-nya. Jadi mungkin kita bisa melakukan coaching ataupun
konseling ataupun mentoring ya terhadap karyawan itu, apa yang bisa disupport oleh perusahaan untuk beliau bisa meningkat performance. Apakah bisa diberikan materi-materi pelatihan atau training tertentu atau penugasan, ataupun kita berikan apa namanya, bahkan kalau memang perlu ya diberikan sanksi, karena sanksi itu bagian daripada pengembangan karyawan. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Gianto. Mungkin terakhir saya ingin melengkapi ya jawaban dari Mbak Tila dan dari Pak Gianto tadi, Mas Faruk. Izin mungkin yang pertama kali kita lakukan pastinya harus bertanya, kenapa di awalnya dia berkinerja rendah atau misalkan mungkin dia sering terlambat. Kita harus tahu dulu akar masalahnya. Kemudian ketika kita tahu akar masalahnya, kita coba propose solusinya dan untuk step by step apa namanya? Perilakunya, baik dia mendapatkan reward atau berupa sanksi, pastinya kita akan mencoba dari cara-cara yang paling ringan hingga ke tadi kalau Pak Gianto sampaikan ke cara-cara hingga yang paling berat berupa sanksi gitu. Karena bisa jadi tanpa harus kita eskalasi sampai yang berat di tengah jalan atau dengan pendekatan yang baik itu masalah itu bisa teratasi gitu. Mungkin itu Mas Faruk. Baik, Apakah? terima kasih banyak jawabannya teman-teman kelompok 4. Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Agung. Silakan Pak Agung. Saya cuma saran dan nambahin dikit aja Mbak Prita. Itu kan performance appraisal itu kan nggak satu orang ya. Itu kan banyak orang. Biasanya kan diklasify dia apa AS, above standard, mid standard, atau below standard. Nah itu kan bermainnya secara statistik ya. Kemudian eh, dinormalisasi dengan kurva bell shape-nya sehingga ketahuan nih mana yang mid standard tuh harusnya lebih banyak dibandingkan yang below dan above. Nah, yang nambahin yang tadi, kalau orang ada below standar, sebenarnya tugas perusahaan lah adalah dia membuat evaluasi atau membuatkan training apa sih yang dia kekurangannya, itu Mbak Prita. Kemudian yang kedua, yang mungkin perlu saya tambahkan bahwa orang yang dengan performan above standard dan kita evaluasi beberapa tahun, katakanlah stabil, sebaiknya perusahaan ini kan butuh regenerasi nih. Kan orang tiap tahun pasti ada yang pensiun. Nah, ini sebaiknya dimasukkan sebagai database future leader, bahwa ini orang-orang yang potensial yang bisa eh, berkinerja bagus, yang tentunya ke depannya dia bisa memimpin perusahaan. Itu aja sih Mbak Brita, saya cuma nambahin aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Jadi Pak Agung menambahkan pertanyaan dari Mas Faruk yang juga sudah kita jawab. Intinya bahwa treatment ini untuk performance appraisal yang didapat dari pengukuran kinerja itu sifatnya bermacam-macam. Apabila under value itu bisa dikembangkan lagi kompetensinya. Kemudian mungkin untuk yang stabil atau yang bagus itu bisa dimasukkan dalam manajemen talent pool itu untuk future leader. Terima kasih banyak Pak Agung untuk masukannya. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Mas Bustanil. Silakan Mas. Terima kasih Mbak Prita atas kesempatannya. Ingin berbagi dan sekaligus ini ya minta masukan mungkin kalau case study di tempat kerja sebelumnya juga itu ini ada dua kondisi ya yang kadang kalau menurut saya sih anomali, tapi mungkin Mbak Prita nanti bisa membuat normalisasinya. Yang pertama itu segmentasi seperti yang digambarkan tadi itu memang ada ya. Nah, cuman yang kadang menjadi bias dan menjadi pertanyaan di sisi kita itu kadang yang di sales dan eksekutif itu memang mereka di prepare untuk menjadi seorang top manajemen ya. Sementara orang-orang yang di jalur profesional atau pekerja itu memang jalur kompetensinya memang terbatas juga seperti itu ya. Nah, seperti apa reward dari sisi reward manajemen melihat hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua kadang menjadi dilema di sebuah perusahaan ya kalau kita mau apa namanya kalau lihat secara tingkat level atas itu kalau kadang kita bertanya itu kenapa appraisalnya itu tidak pernah dapat high performance ya. Ternyata di
HR maupun di finance itu memang ada budgeting sebenarnya ya. Jadi orang-orang, bukan orangnya tapi jumlah orang yang bisa high performance itu kadang hanya 2 atau 3 sudah diatur seperti itu kan. Sehingga walaupun kita mungkin sebenarnya bisa mendapatkan high performance tapi kuotanya sudah terpenuhi, jadi ya tetap akan performance saja. Makanya sehingga kadang kalau kita tanya ke atasan kita bagaimana caranya supaya saya bisa high performance di tahun depan Pak, kadang mereka nggak bisa menjawab. Karena memang challenge-nya itu di sisi budgeting ya. Karena nggak mungkin juga 10 orang hebat, 10-10-10-nya itu dikasih high performance kan ya. Karena ada challenge dari keterbatasan finance yang sudah dipatok oleh corporate seperti itu Mbak. Nah seperti eh, apa dari sisi reward management ini melihat hal yang seperti ini. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Bustanil. Jadi tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait reward segmentation, kemudian yang kedua terkait reward atau performance appraisal. Silakan teman-teman kelompok 4 ada yang ingin menjawab? Izin coba menjawab Mbak Brida. Silakan Mas David. Dan untuk pertanyaan nomor 1 tadi yang masalah segmentasi reward ya, yang menjadi bias terutama antara sales dan eksekutif dan jalur profesional. Memang ini merupakan salah satu tantangan terbesar dalam reward manajemen modern. Segmentasi ini bukan berarti memberikan perlakuan yang tidak adil, tetapi memberikan penghargaan yang relevan sesuai karakteristik setiap kelompok pekerja. Prinsipnya adalah equity bukan equality. Artinya yang dijaga adalah keadilan bukan kesamaan. Misalnya pada posisi sales, kontribusi sangat mudah diukur melalui target penjualan, sehingga reward berbentuk komisi atau insentif lebih sesuai. Sebaliknya pada jalur profesional seperti engineer, IT, atau peneliti, kontribusi tidak selalu terlihat dari angka penjualan. Oleh karena itu, reward dapat diberikan melalui pengembangan karir, sertifikasi, atau kesempatan memimpin suatu proyek yang strategis. Bonus, terus adanya berbasis inovasi, dan atau penghargaan atas kompetensi. Jadi reward tidak boleh hanya dipandang sebagai uang. Dalam konsep total rewards, penghargaan juga mencakupi pengembangan karir, fleksibilitas kerja, pengakuan dan kesempatan belajar. Dengan pendekatan tersebut, jalur profesional tetap memiliki peluang untuk memperoleh reward meskipun bentuknya berbeda dengan sales atau eksekutif. Yang penting adalah setiap kelompok memiliki kesempatan yang adil sesuai indikator yang keberhasilan setiap masing-masing individunya. Mungkin itu untuk jawaban nomor 1. Baik, terima kasih Mas David. Untuk pertanyaan, mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan, Mas Anjar, mungkin? Silakan. Baik, Mbak Rita, Mas Bustanil ya tadi ya kaitannya ada pertanyaan kaitannya ada high performance ya. Ini perlu kita tegaskan bahwasanya corporate ataupun perusahaan perlu adanya transparansi ya di awal ya. Sehingga ketika semuanya transparan ya dalam proses penilaiannya itu akan memberikan iklim yang baik positif bagi karyawannya. Selain itu juga perusahaan perlu memberikan sebuah semacam apa ya indikator keberhasilan performan yang jelas sehingga karyawan bisa menentukan ataupun merencanakan, oh saya harus tercapai nih KPI yang harus dicapai setiap bulannya sehingga mereka punya rencana planning dan untuk usaha dalam mencapainya. Dan selain itu perusahaan juga saya rasa harus bisa memastikan ya tentang sistem appraisal tadi ya tidak terlalu menggantungkan dengan kuota yang ada semata ya. Harus diberikan sebuah penjelasan yang jelas kepada karyawan sehingga semuanya di dalam perusahaan tersebut ya mempunyai kesempatan yang sama seperti itu. Terus juga karyawan juga diberikan kesempatan untuk memberikan feedback yang spesifik kepada karyawannya tentunya agar karyawan bisa memahami kaitannya dengan teknis yang perlu ditingkatkan ya. Dengan begitu semua yang kita sudah rancang terkait dengan sistem penghargaannya ya Mas Bustanil tidak hanya
terasa adil secara administratif semata, tetapi juga mampu menjaga motivasi karyawan dan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam jangka panjang, sehingga ini sangat membantu dalam perkembangan di perusahaan tersebut, Mas Bustanil. Itu Mbak Prita. Baik, terima kasih banyak Mas David dan Mas Anjar. Mungkin saya juga coba menambahkan sedikit tadi apa yang sudah diinformasikan oleh teman-teman bahwa dalam reward segmentation ini sebenarnya mungkin kalau memang keterbatasan finansial atau biasanya perusahaan itu kan scarcity of equity ya, terbatas. Reward ini kan bentuknya tadi bisa finansial dan non finansial. Mungkin bisa lebih dititik beratkan ke untuk reward yang bentuknya non finansial, tapi itu sekali lagi harus diselaraskan dengan tujuan strategis dan tetap menjaga arah bisnis dari perusahaan itu sendiri. Bagaimana Mas Alfian, Mas Bustanil, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mantap Mbak Prita, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya silakan kami beri kesempatan kepada Mas Alfian. Yap, terima kasih Mbak Prita atas kesempatannya. Ada pertanyaan sedikit Mbak. Ini kan berdasarkan beberapa pengalaman sih Mbak. Kan untuk mencapai sebuah achievement dari perusahaan kan itu dilakukan dari level staff sampai manajer ya. Begitupun sebaliknya begitu. Nah, kebetulan ada contoh kasus di mana ketika achieve target dari perusahaan ada reward nih. Rewardnya contoh misalkan ke luar negeri outing gitu. Nah, tetapi yang outing ini hanya manajernya aja atau level-level leader atau headnya. Sedangkan staffnya enggak gitu. Nah, menurut konsep reward management dari Michael Armstrong, apakah penghargaan ini seharusnya diberikan berdasarkan jabatan atau berdasarkan kontribusi terhadap tujuan organisasi atau tujuan perusahaan, Mbak? Begitu. Udah itu aja sih pertanyaannya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Alfian. Teman-teman kelompok 4 tidak ingin mencoba menjawab. Pak Gianto mungkin? Ya, terima kasih Mas Alfian. Jadi memang penghargaan reward ini kan banyak sekali. Ada yang bentuk finansial, ada juga bentuknya non finansial. Di mana itu tailor made ataupun memenuhi ekspektasi daripada segmen-segmen kelompok kerja yang ada di perusahaan. Jadi mungkin kaitannya dengan outing ya ke luar negeri ya untuk eksekutif ya. Bagi mereka mungkin itu hal yang sangat dibutuhkan gitu. Bagi mereka sangat dibutuhkan karena pengakuan profesionalnya dan mungkin dengan dia keluar negeri dia bisa berinteraksi dengan profesional lain yang setara di perusahaan lain gitu misalnya ya, dan mungkin saja di program outing itu ada eksekutif lain yang juga bergabung sehingga di situ eh, apa namanya eh, motivasinya terbangun gitu. Motivasinya terbangun bahwa dia diakui oleh perusahaannya sebagai eksekutif dan juga eh, reward itu menjadi bagian yang memenuhi daripada ekspektasinya ada dan dia bisa bergaul di level itu. Nah, lain halnya mungkin dengan operasional ya, karyawan operasional ya. Ya, mungkin reward yang sangat dibutuhkan adalah mungkin dalam bentuk financing gitu, terkait dengan kenaikan gaji dan sebagainya ya. Ataupun juga dengan kemudahan benefit perusahaan lain terkait dengan kesehatan, kepemilikan rumah, kendaraan misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin kita bisa package di dalam reward management system itu sesuai dengan porsinya. Sehingga bukan berarti karyawan operasional itu apa namanya dia kok nggak diajak pergi ke luar negeri gitu. Misalnya level non-staff ataupun ini kok nggak ada program outing di luar negeri. Yang outing luar negeri hanya eksekutif aja. Nah ini mungkin dari sisi segmentasi itu yang kita develop gitu di dalam memberikan reward management itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Pak Gianto. Teman-teman yang lain ada yang menambahkan, Mas Anjar? Mungkin? Ya Mbak, terima kasih atas pertanyaannya Mas Alfian ya. Ini menurut saya ini menjadi salah satu isu yang
cukup sering terjadi ya di perusahaan-perusahaan, termasuk di perusahaan tempat saya bekerja ya, kaitannya dengan praktik reward management di perusahaan ya. Tapi kalau jika kita lihat konsep reward management ya, menurut Armstrong ya, bahwasanya kan penghargaan itu pada dasarnya tidak hanya didasarkan pada level jabatan saja, tetapi bisa kita lihat dari besarnya kontribusi terhadap achievement ataupun pencapaian ya, Mas Alfian, terkait tujuan organisasi di perusahaan tersebut. Artinya apabila keberhasilan perusahaan itu dicapai melalui kerjasama ya dari level staff hingga manajer, maka sistem penghargaan ya idealnya juga mempertimbangkan semacam kontribusi seluruh pihak gitu ya, bukan hanya di level pimpinan saja, Mas Alfian. Memang dalam eh, praktiknya ya, termasuk di perusahaan saya juga, itu bentuk reward itu bisa berbeda ya, sesuai dengan tanggung jawab level masing-masing seperti itu. Contoh ini saja ya Mas Alfian. Contoh kalau level asisten manajer ke atas mungkin bisa ke luar negeri, tetapi mungkin di level staff tetap jalan-jalan tetapi sifatnya domestik seperti itu. Jadi memang ini memotivasi ya semua level karyawan ya untuk terus meningkatkan capaian kinerjanya sehingga ya semuanya merasa punya kesempatan meskipun ya tadi ya tujuannya beda lokal dengan luar negeri seperti itu. Sehingga ini dapat meningkatkan ya semacam keadilan di dalam perusahaan tersebut ya. Karena pada prinsipnya ya dalam konsep Armstrong yang sudah disampaikan oleh Pak Ogder ya, bahwasanya reward itu kan seharusnya bisa dapat mendorong motivasi ya, sehingga meningkatkan keterlibatan karyawan ya di dalam kesehariannya, serta dapat mampu menyelaraskan ya alignment terkait dengan tujuan individu dan tujuan organisasi itu sendiri gitu Mas Alfian. Menurut saya ya penghargaan sebaiknya ya lebih berbasis kontribusi ya daripada berbasis jabatan. Ya mungkin bentuknya mungkin berbeda-beda seperti yang tadi saya sampaikan. Tetapi tujuannya apresiasi yang diberikan ya ini untuk memberikan reward terhadap karyawan yang berkontribusi tentunya dalam keberhasilan tujuan perusahaan. Seperti itu Mas Alfian, Mbak Prita dari saya tambahannya. Baik, terima kasih banyak Mas Anjar. Izin apakah Mas Alfian sudah cukup dari jawaban yang diberikan? Cukup Mbak, terima kasih Mbak Prita, Mas Anjar dan juga Pak Gianto atas jawabannya. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya Mas Yunianto sudah raise hand. Silakan Mas Yunianto untuk pertanyaan atau masukannya. Ya, makasih Mbak Prita dan teman-teman. Pendapat sharing aja dari teman-teman. Remunerasi tadi saya masih anggapnya itu untuk karyawan ya, karena organik ya. Saya berasumsi gini, di perusahaan itu kan kadang kan ada organik, ada statusnya alih daya atau TAD atau outsourcing, kan gitu ya. Di mana outsourcing juga kan secara person kan dikasih KP juga, dipus juga, dan seterusnya. Remunerasi atau reward yang pantas untuk teman-teman berstatus outsourcing itu gimana ya pengelolaannya ya? Karena saya tangkap teman-teman outsourcing atau TAD itu kan tanda kutip terbatas adanya kontrak dari perusahaan ke pihak ketiga, PJTK. Kan gitu ya. Tapi kadang 8 itu nggak nutup kemungkinan pekerjaan malah mungkin lebih banyak dibanding organik itu sendiri. Reward yang pantas, remunerasi yang pantas untuk eh, skema kontrak TAD itu seperti apa ya? Mungkin boleh sharing teman-teman. Enggak, silakan. Baik, terima kasih Mas Yunianto. Mungkin ini lebih meminta untuk sharing ya, teman-teman kelompok 4, bagaimana pantasnya reward yang diberikan untuk tenaga alih daya atau outsourcing yang ada di organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja. Silahkan, mungkin ada yang bisa sharing. Mas David, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin pertanyaan ini sangat relevan ya Mas, pada perusahaan saat ini ya, karena banyak mengkombinasikan antara karyawan organik dan karyawan outsourcing.
Prinsip utamanya adalah dalam reward management ini adalah untuk memberikan penghargaan sesuai hubungan kerja dan kontribusi masing-masing ya, tanpa mengabaikan rasa keadilan. Jadi untuk karyawan organik sendiri, perusahaan memiliki kewenangan penuh dalam mengelola sistem reward, baik berupa gaji, bonus, promosi, dan pengembangan karir maupun berbagai bentuk total rewards. Sementara itu untuk karyawan outsourcing sendiri, secara administratif ya, mereka merupakan karyawan dari perusahaan penyedia jasa atau pihak ketiga. Maka reward utama seperti gaji, bonus, dan kenaikan kompensasi menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing sesuai perjanjian kerja yang telah dilaksanakan ya antara pemberi kerja dan penerima kerjaan dari perusahaan tersebut. Namun jika dalam prakteknya karyawan outsourcing juga memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target perusahaan, maka perusahaan pengguna tetap dapat memberikan bentuk penghargaan yang tidak bertentangan dengan kontrak. Misalnya penghargaan kinerja seperti sertifikasi, apresiasi adanya pelatihan atau kesempatan mengikuti kegiatan-kegiatan perusahaan atau insentif yang telah diatur dalam kerjasama dengan vendor. Yang terpenting adalah jangan sampai terjadinya perbedaan perlakuan yang berlebihan antara karyawan organik dan karyawan yang direkrut dari outsourcing sendiri ketika mereka bekerja sama dalam satu tim. Jika karyawan outsourcing tersebut diberikan target yang sama tetapi tidak mendapatkan apresiasi dari perusahaan, hal itu dapat menurunkan motivasi, bahkan motivasi, loyalitas, dan bahkan kualitas pelayanan atau kinerja yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih, Mas David. Mungkin selanjutnya Mbak Tila bisa menambahkan. Halo, Ya, Mbak, silakan, Mbak. terkait pegawai outsourcing. Sebenarnya secara pengalaman pribadi saya tuh belum ada ya. Terus kayak kurang tahu juga kalau di kantor tuh ada yang outsourcing atau enggak. Tapi saya punya teman. Nah, dia tuh pegawai outsourcing kan. Terus dan of course dia punya banyak limitasi dari perusahaan yang menjembatani dia sama tempat dia kerja. Tapi sependengar saya, oh dia kerjanya di BCA di daerah Sulawesi. Sejalan sama perusahaannya, dia tetap dapat bonus yang dia rasa cukup gitu loh. Dan dia tetap ngerasa dihargai sama perusahaannya. Jadi menurut saya kayak balik lagi ke yang dijelasin di presentasi tadi, kita perlu cari tahu dia masuk ke segmen yang mana, dia butuhnya apa gitu loh. Meskipun mungkin nanti ada limitasi dari perusahaan outsourcingnya, bagaimana caranya kita bisa tetap satisfy dia sesuai dengan pekerjaannya dia, terus kayak beri reward sesuai yang dia mau gitu. Tetap beri apresiasi, tapi mungkin nggak bisa semaksimal yang lain sih. Tapi bagaimana caranya biar orang itu nggak merasa dikucilkan gitu. Soalnya dari pengalaman teman saya, dia fine-fine aja kok kerja jadi outsourcing dan dia merasa puas dengan kerjanya sekarang. Ya, ini mungkin sharing aja. Ya, baik, terima kasih Mbak Tila. Teman-teman kelompok 4 ada lagi yang ingin menambahkan? Bagaimana Mas? Oh, Pak Ogdir, silakan Pak Ogdir. Ya, Nambah. baik. Siapa? Kalau nggak ada lagi yang bertanya, berpendapat, berkomentar, saya ambil alih ya, Berita ya. Ya, silakan Pak. Baik, baik teman-teman, terima kasih ya. Saya mendengarkan dan mencatat nih interaksi teman-teman semua. Saya senang interaksinya produktif dan pertanyaan-pertanyaannya juga relevan dan teman-teman kelompok 4 juga bisa menjawab dengan baik apa yang menjadi topik pertanyaan dari teman-teman tadi. Jadi esensinya adalah kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau kita bicara tentang reward itu tidak hanya bicara tentang kompensasi, ya, tidak bicara tentang financial reward gitu, tapi bicara tentang
bagaimana perusahaan itu memberikan apa yang kita sebut dengan meaning, ya, makna terhadap kontribusi dari eh, karyawan, kontribusi dari orang-orang di dalam organisasi dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan. Ya, mereka diberikan dalam bentuk insentif, bonus, gaji, benefit, tunjangan, dan sebagainya. Nah, itu adalah menjadi bagian bentuk komunikasi dari perusahaan kepada karyawannya. Ya, jadi eh, kami menghargai kamu, ya, dari perusahaan bilang kami menghargai kamu karena kamu memberikan nilai, berkontribusi memberi nilai kepada perusahaan. Jadi eh, kita bisa simpulkan bahwa yang namanya reward itu bagian dari leadership sebetulnya, ya, bagaimana perusahaan memberi makna pada kontribusi karyawan di tempat kerja. Ya, itu kesimpulannya. Jadi kita nggak ngelihat hanya dari sisi financial, tapi pertimbangkan juga eh, faktor non financial. Maka yang namanya reward management itu didesain sedemikian rupa untuk bisa bukan hanya attract eh, the best talent, tapi juga bisa mendorong motivasi dan juga terakhir retain the best talent di dalam organisasi. Oke, Ernie